Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Yang pertama, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan saling membutuhkan memudahkan interaksi antara satu negara dan negara lainnya. Interaksi ini terjadi dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang. Banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antara negara tersebut, antara lain faktor iklim dan faktor geologi. Yang pertama, faktor iklim. Lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Angin ini dinamakan angin muson timur dan angin muson barat. Masing-masing menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Iklim yang dipengaruhi tiupan angin muson dinamakan iklim muson. Selain iklim matahari dan iklim muson, wilayah negara-negara ASEAN juga dipengaruhi iklim fisis. Iklim fisis dipengaruhi keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan, dan daratan. Negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam. Bencana alam yang disebabkan kerusakan faktor-faktor iklim. Yang kedua yaitu faktor geologi. Berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah dan batuan penyusunnya di bumi, negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Berikut adalah gambar tumbukan lempeng dan persebaran gunung berapi di ASEAN. Perhatikan arah pergerakan lempeng yang bertemu di wilayah Asia Tenggara. Negara manakah yang paling luas mengalami tumbukan? Tumbukan lempeng identik dengan kemunculan gunung berapi. Pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi. Apabila terjadi di laut atau memengaruhi pergerakan gelombang laut, gempa bumi dapat menimbulkan bencana tsunami. Setidaknya 4 dari 11 negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar pernah mengalami kejadian gempa yang merenggut korban jiwa sangat banyak. Yang ketiga, faktor ketersediaan sumber daya alam. Sumber daya alam tidak hanya berupa barang tambang. Sumber daya alam hayati dan non-hayati lainnya dapat dijumpai di negara-negara ASEAN. Hutan dan laut merupakan contoh lain sumber daya alam yang dimiliki hampir semua negara ASEAN. Hutan, laut, dan barang tambang merupakan sumber daya alam yang banyak dieksplorasi untuk menunjang kehidupan setiap negara. Indonesia memiliki hutan paling luas di antara negara yang lain. Namun, laju kerusakan hutan atau lebih besar kerusakan hutan di Indonesia juga paling tinggi di antara negara-negara ASEAN lainnya. Hasil hutan dari Indonesia dan negara ASEAN lain digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Salah satu tujuan ekspornya yaitu ke negara-negara industri seperti Singapura.
Tidak semua sumber daya yang diperlukan suatu negara tersedia di negara tersebut. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya, negara-negara anggota ASEAN melakukan pertukaran sumber daya alam dalam kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli dan pertukaran sumber daya ini merupakan bentuk interaksi antar negara-negara ASEAN dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Perkembangan ilmu dan teknologi telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Manusia lebih dimudahkan dalam berbagai hal ketika beraktivitas. Ilmu yang menghasilkan teknologi komunikasi mengurangi jarak dan waktu dalam berinteraksi antar pihak. Teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi adalah teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Teknologi transportasi. Saat ini berbagai macam bentuk alat transportasi dapat dijumpai baik di darat, laut, dan udara. Ilmu dan pengetahuan yang semakin luas telah memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Namun demikian, alat transportasi tradisional yang belum menggunakan mesin masih dapat dijumpai dan bertahan sampai saat ini di negara-negara ASEAN seperti pedati, delman, dan becak. Perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana ataupun prasarana. Semakin banyak alat transportasi di darat, laut, ataupun udara, sarana dan prasarana menunjang seperti perluasan jalan, terminal, bandara, dermaga, pelabuhan, juga semakin mendesak pembangunannya. Pembangunan prasarana transportasi akan mengubah kondisi wilayah di suatu negara. Lahan-lahan produktif seperti hutan atau sawah diubah untuk membangun jaringan lain. Di beberapa negara ASEAN, rekayasa jaringan lalu lintas transportasi darat sudah sangat canggih. Singapura dan Thailand mengembangkan jaringan transportasi darat bawah tanah. Yang selanjutnya, teknologi komunikasi. Komunikasi merupakan cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Cara berkomunikasi pertama kali diajarkan oleh ibu kepada anaknya. Bahasa yang diajarkan sang ibu kepada anaknya dinamakan bahasa ibu. Bahasa ibu dapat berupa bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris, atau bahasa lainnya. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat dilihat. Contohnya dalam berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, budaya, maupun keamanan. Yang pertama dalam aspek sosial. Satu, bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. Yang kedua, kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. Yang ketiga, maraknya perdagangan manusia. Yang keempat, kerjasama luar negeri semakin mudah. Selanjutnya faktor ekonomi, yaitu bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat seperti pembelanjaan, wisata, dan tempat tinggal yang diperlukan pendatang. Yang kedua, nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. Yang ketiga, barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Selanjutnya faktor budaya.
Yang pertama, terjadi akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. Yang kedua, perubahan sistem nilai dan norma. Yang ketiga, terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. Dan yang keempat, aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Aspek yang selanjutnya yaitu keamanan. Dalam aspek keamanan yaitu dapat terjadi gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. Narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat. Yang ketiga, jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir. 3. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA, ASEAN Free Trade Area, dalam kehidupan internasionalnya. Secara ekonomis, pemberlakuan AFTA ini akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas. Produsen beras seperti Thailand dapat dengan mudah mengekspor produknya ke Singapura, Indonesia, dan negara anggota ASEAN lain tanpa dibebani pajak. Begitupun sebaliknya. Pilihan konsumsi pun semakin banyak, baik kualitas maupun harganya. Kerjasama negara-negara ASEAN ini mendorong terjadinya perubahan tatanan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen atau pelaku kegiatan produksi suatu negara ASEAN akan dapat dengan mudah dipasarkan ke negara lain dalam lingkup ASEAN. Contoh, Indonesia dapat dengan mudah memanfaatkan oleh petani di Thailand dan Myanmar. Produk elektronik Singapura dapat lebih mudah diperoleh oleh masyarakat di negara ASEAN. Kerjasama ASEAN menjadikan proses distribusi menjadi lebih jauh jangkauannya. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen sampai ke tangan masyarakat melalui distributor. Perkembangan teknologi transportasi dapat memperpendek jarak atau waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan barang atau jasa sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya, pengaruh konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Konvensi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Konversi terjadi terutama di daerah pinggiran kota ataupun area persawahan yang letaknya berdekatan dengan fasilitas umum seperti di dekat pasar. Konversi lahan pertanian bersifat menular, artinya ketika satu petak lahan telah dikonversi, lahan pertanian di sekitar petak tersebut juga rawan dikonversi. Hal ini berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Pertama, pengaruh konvensi lahan pertanian menjadi lahan industri. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di negara-negara sedang berkembang, seperti negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di pinggir kota. Biasanya, pemilik perusahaan mendirikan industri di sana karena beberapa alasan. Di antaranya yaitu pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Sebagian besar lahan strategis tersebut merupakan lahan pertanian. Harga lahan pertanian relatif lebih murah dibandingkan dengan lahan terbangun. Selanjutnya, pembangunan industri memilih akses yang lebih mudah. Dan industri dibangun dekat dengan bahan baku lahan pertanian jadi pilihan yang baik.
Penggunaan lahan dalam pembangunan industri memerlukan perhatian beberapa negara industri. Pasalnya, tidak semua industri yang akan atau sudah dibangun berada di lahan yang tepat atau tidak menempati lahan produktif seperti lahan pertanian. Berbagai masalah akan timbul akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi industri. Antara lain, lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun. Yang kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencernaan akibat limbah atau polusi dari industri baik tanah, air maupun udara. Yang ketiga, konversi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian.